Viral, guru SMKN 1 Taliwang Sumbawa dilaporkan orang tua murid usai hukum anaknya yang tak mau sholat. Pas divisum sama orang tua itu katanya ada bengkak di bagian belakang. Alhasil orang tua korban melaporkan ke pihak berwajib. Akhirnya saya dapat juga bocoran berita acara, kronologisnya bagaimana. Jadi ternyata yang menyebar di medsos itu tidak lengkap informasinya. Si anak ini duduk sama teman-temannya gitu, terus disuruh sholat. Kemudian anak ini ngelihat ke Pak Akbar. Sepertinya Pak Akbar tersinggung, mungkin pandangannya bagaimana. Terus Pak gurunya ambil kayu, bambu, pukul ke anak, tapi kena tasnya, begitu. Oh, ya. Jadi ada beberapa kali pemukulan. Beberapa kali pemukulan. Selain dengan bambu. Selain dengan bambu. Wow, wow. Ya, selamat sore Mbak Yuli, Cynthia. Selamat sore. Setelah sekian lama Kik News nggak ada podcast ya, jadi ada isu sekarang. Biasanya teman-teman dari Kik News itu usaha melihat sudut pandang yang berbeda. Jadi sekarang di NTB ini lagi viral satu berita. Ini saya coba bacakan dari akun Malam Betura. Ini sampai masuk Lambe Turah berarti kasusnya udah wow banget ya. Jadi beritanya bilang begini. Viral, guru SMKN 1 Taliwang Sumbawa dilaporkan orang tua murid usai hukum anaknya yang tak mau sholat. Kemudian di sini ada juga potongan video TikTok gitu ya. Dia bilang karena tidak terima anaknya dihukum, orang tuanya menuntut denda 50 juta. Terus ada juga bilang pengganti orang tua jadi musuh wali murid seperti itu. Katanya juga kalau dilihat dari informasi yang ada di postingan, beberapa guru membela Akbar. Kabarnya juga sempat datang ke kantor DPRD untuk minta dukungan terkait kasus yang menimpa guru SMK 1 Taliwang. Nah, jadi kami mengundang ada Mbak Yuli yang juga staf PKBI yang beberapa waktu lalu sempat mendukung program pelibatan anak di Kabupaten Sumbawa Barat untuk bisa menjadikan Kabupaten Sumbawa Barat itu menjadi kabupaten layak anak. Ya, termasuk juga mendorong sekolahnya agar jadi sekolah ramah anak begitu. Kemudian di sini ada Cynthia, mahasiswa UIN saat ini. Kuliah di jurusan Sosiologi Agama yang juga warga KSP. Warga asli KSP. Dan dapat kabar juga masih punya kekerabatan dengan Pak Akbar, guru yang dilaporkan. Mungkin kita ke Cynthia dulu. Bagaimana sih sebenarnya berita yang saat ini viral yang ditangkap oleh Cynthia sebagai orang KSP? Menurut yang saya dapat, kebetulan informasi dari ibu saya sendiri yang dia di kampung, bahwa pada saat itu Pak Guru Akbar ini sedang menyuruh gitu anak muridnya untuk sholat. Tetapi udah 3 kali dia ngomong untuk disuruh, anak muridnya itu nggak mau, malahan kayak ngelawan. Ngelawan ya. Akibatnya itu Akbar itu terbawa emosi dan memukul salah satu anak murid tersebut. Tetapi kata beliau memukulnya itu nggak keras. Pas divisum sama orang tua itu katanya ada bengkak di bagian belakang. Alhasil orang tua korban melaporkan ke pihak berwajib gitu. Terus isu-isunya juga diminta uang 50 juta. Iya, seperti ada di berita ya, diminta uang 50 juta. Ya, diminta uang 50 juta. Terus orang tua orang tua murid itu dia udah memanggil Pak Akbar itu. Ada yang bilang Pak Akbar nggak mau bertemu gitu, ada yang bilang gitu, tapi ada yang bilang Pak Akbar udah menyelesaikan itu secara pihak keluarga, tetapi orang tua tersebut tidak mau menurunkan tuntutannya itu. Jadi tetap kalau yang di berita itu ya fokusnya itu malah ke angka 50 juta. Kemudian juga ya, kalau lihat dari komen ya, ini orang tua kan kalau di sekolah itu guru ya ngajakin beribadah gitu ya, kok malah jadi dapat tuntutan hukum gitu.
Nah, kalau Mbak Yuli sendiri gimana? Iya, sebelum ke sana, ya kenapa saya ada di sini itu lebih karena dan saya juga setelah di PKBI yang terlibat di proses untuk melengkapi syarat administrasi KSB layak anak, dan kemarin kan baru dapat penghargaan itu di bulan Juli ya. Bulan Juli. Jadi baru banget. Nah, saya juga warga KSB. Jadi selama 2 minggu terakhir itu saya lihat di jagat medsos KSB, kami sekali ini sebetulnya ada kasus apa. Sampai terus mendengar puncaknya hari Rabu lalu kalau tidak salah ada demo gitu besar-besaran 400 sampai 500-an guru agama ke Pengadilan Negeri Sumbawa untuk melakukan aksi solidaritas gitu. Cuma terus saya lihat oh ini kasusnya besar dan melibatkan anak. Beritanya tidak imbang, gitu kan? Di medsos saya hanya menangkap postingan dan komen yang menunjukkan kesalahan si anak. Jadi tuntutan berlebihan, terus anak nakal dan sebagainya. Agak aneh gitu karena biasanya ada dua sisi kan. Nah, mulailah saya mencari tahu, ada di grup, semua saya pelajari. Akhirnya saya dapat juga bocoran berita acara, kronologisnya bagaimana. Jadi ternyata yang menyebar di medsos itu tidak lengkap informasinya, seperti yang disampaikan sama Cynthia tadi itu, anaknya disuruh sholat, nggak mau, dan betul, tapi disuruh sholat. Betul. Okay. Jadi kalau lihat di kronologisnya, ternyata itu memang betul. Mungkin bisa di-share juga. Kalau kita bicara di surat dakwaan aja ini, pertama si anak ini duduk sama teman-temannya gitu, terus disuruh sholat. Kemudian anak ini ngelihat ke Pak Akbar. Okay. Sepertinya Pak Akbar tersinggung, mungkin pandangannya bagaimana. Terus Pak gurunya ambil kayu, bambu, mukul ke anak, tapi kena tasnya. Kemudian kalau di surat dakwaan itu setelah bambu itu dibuang, terus Pak Akbar pukul lagi si anak ini di bagian bahunya, bahu kiri, kemudian leher kiri dengan tangan mengepal, terus tangan kiri lagi 2 kali, kemudian ditendang kena paha kiri, begitu. Oh ya. Jadi ada beberapa kali pemukulan. Selain dengan bambu. Ya, beberapa kali pemukulan. Kalau di berita acaranya itu tidak ada satu patah pun sih yang keluar dari si anak, selain hanya melihat. Jadi anak nggak ngomong. Nggak ada ngomong. Yang ngomong justru teman si anak ini yang berdiri terus nanya. Beritanya di situ, tertulis di situ, nanyanya sambil tangan mengepal, ya seperti ekspresi marah gitu ya. Mengepal, kenapa kok bapak pukul teman saya, begitu. Makin marah gurunya, terus anak ini yang dipukul lagi pakai tas kecil, kena kepalanya. Pukul 2 kali kena kepalanya. Seperti itu sih itu kejadian pada saat itu. Nah, terus saya lihat lagi karena dimanapun PKBI kita kan memang konsennya juga untuk perlindungan anak. Kita punya fokus pemberian yang besar sekali untuk remaja. Saya lihat di medsos itu tidak ada muncul satu. Tidak ada muncul satu pun. Termasuk di media? Termasuk di media. Tadinya media masih belum ya, tapi di medsos itu belum. Tidak ada muncul satu pun informasi itu. Yang saya tangkap semuanya bahwa ini anak nakal, justru yang berkembang tuh ini anak nakal, ini anak keluarganya begini, ibunya begini, gitu. Yang sebetulnya kan tidak ada kaitannya sama kejadian itu, gitu. Tapi terus berkembang bahwa anak itu tidak boleh diterima di sekolah manapun, suruh buat sekolah sendiri dan sebagainya lah ya. Saya pikir kalau si anak itu baca dan keluarganya pasti tekanannya jadi luar biasa, kan jadi berlapis-lapis gitu ya, sudah menerima kekerasan. Kemudian dapat bullying yang luar biasa lagi, luas sekali di medsos, kemudian tidak bisa sekolah, ancaman tidak diterima di sekolah manapun. Jadi ada ajakan untuk menolak si anak? Iya, di medsos itu kencang sekali gitu. Bahkan saya coba masuk terus di medsos bahwa kalaupun secara kekerasan yang dilakukan begitu, cuman akhirnya terus sempat berbalik ke saya gitu, bullying ke saya sampai ke pribadi apa segala macam gitu. Tapi setelah itu terus mulai banyak yang tanya juga di medsos, karena ternyata memang baru banyak yang tahu, baru ada yang tahu gitu kronologis sebenarnya bagaimana.
Jadi itu upaya yang saya lakukan, coba kontak beberapa teman untuk share ini kronologisnya supaya berimbang. Karena bagaimanapun ini kan tidak fair gitu menurut saya. Makanya terus ya seperti itulah prosesnya. Dan sampai sekarang, sampai beberapa waktu sebelum saya jawab itu nggak ada, masih tetap tidak ada pembelaan. Tidak tahu di belakang ya, tetapi di media itu tidak ada muncul. Misalnya dari lembaga yang berwenang lah ya, berita menjelaskan berita yang berimbang atau press release atau apa untuk supaya orang-orang tidak makin membenarkan kekerasan itu sendiri. Tapi bukannya kalau di berita yang tadi ya ada proses mediasi seperti yang tadi disampaikan Cynthia ya, bahwa proses mediasi itulah muncul 50 juta tuntutan orang tua gitu. Apa karena tuntutan itu akhirnya mediasi gagal? Kalau yang saya dengar memang ada upaya mediasi dari beberapa pendamping. Saya coba ngobrol juga. Mudah-mudahan saya bisa adil ya ininya ya. Informasinya awalnya orang tuanya tidak mau meminta itu, tapi karena selama proses itu sebelum orang tua datang tidak ada ucapan permintaan maaf. Kemudian selama proses ini informasi juga dari UPTD PPA, selama proses mediasi juga tidak ada permintaan maaf dari pelaku gitu, sehingga akhirnya bisa jadi mungkin ya memang muncul itu 50 juta tapi juga tidak mentok karena ada proses transaksi di situ dari keluarga pelaku sendiri. Di medsos itu bilang dari 50 terus 30 terus 10 ada itu di postingan sosmed ya? ada di sosmed, saya screenshot semua itu dari keluarga pelaku sendiri, tapi keluarga pelaku merasa tidak salah dan si anak ini tidak kenapa-kenapa atau tidak kenapa-kenapa gitu, cuman dipukul, cuman bengkak, tidak patah, tidak pecah kepalanya seperti itu. Jadi untuk apa lebih baik kasih ke masjid seperti itu, artinya akhirnya keluarga si korban meneruskan ke proses hukum. Ya. Jadi awalnya sebenarnya tidak ada niatan ke proses hukum. Informasinya seperti itu. Tapi UPTD PPA mendampingi nggak sih? Ya, jadi kan kejadian itu tanggal 26 September 2022. Oh, tahun lalu ya? Tahun lalu, iya. Terus 2 hari setelah itu bapaknya mengadu ke unit PPA Polres KSB. Terus kemudian di visum, keluar hasil visum itu tanggal 1 Oktober. Itu keluar terus dengan modal visum itu, hasil visum itu mengadu ke sekolah atau ke pengadilan atau langsung setelah hasil visum itu terus ada proses mediasi itu. Oh, jadi mediasi dulu. Ada mediasi juga. Nah, tapi terus tidak ketemu, akhirnya berlanjutlah prosesnya. Dan tapi Pak Akbarnya, pelakunya tidak ditahan. Sambil proses itu, jadi rupanya proses tetap berlangsung, tapi pelaku tidak ditahan, baru ditahan di bulan Agustus, 23 Agustus kemarin. Barulah terus menjadi ramai setelah ditahan ya. Iya. Jadi sebelum ditahan malah nggak ribut. Jadi setelah ditahan baru terus sampai viral. Kalau dari Cynthia sendiri gimana melihat itu? Sebagai warga KSB yang baru mendapatkan status Kabupaten Layak Anak, gitu kan pastinya ada kebanggaan ya. Kemudian melihat juga sebagai mahasiswa rantau, apa tidak ada teman-teman yang bertanya tentang kasus tersebut? Kebetulan teman-teman juga dari kampung juga. Kalau dari Lombok-Lombok nggak ada yang terima, baru tahu pas tadi itu. Ya, soalnya kayak saya nggak permasalahan sampai sejauh itu. Pas tahu baru saya langsung ini keluarga saya gitu kan, saya langsung keluarga saya gimana. Ya. Terus kalau menurut saya sih senakal apapun anak murid itu tidak pantas untuk dipukul gitu kan, mungkin harus dengan kesabaran, mungkin namanya juga anak-anak gitu kan, tetap salah walaupun dipukulnya karena nggak mau sholat atau apa, tetap disalahkan kalau dalam kasus perlindungan keluarga lo itu. Iya sih keluarga, tapi ya. Tapi mungkin ini ya sebagian orang melihat kan setelah umur 10 tahun itu tidak sholat kan boleh dipukul ya. Iya. Itu gimana tuh dengan sudut pandang seperti itu kalau dilihat oleh Mbak Yuri dan Cynthia sendiri? Iya, si anak ini umurnya 15, sudah akil balik.
Ya kita semua tahu bagaimana aturan Islam bahwa si anak boleh dipukul ketika tidak sholat. Tapi kan dalam Islam juga diatur bagaimana caranya memukul dan di bagian mana. Karena pukulan tujuannya kan apa? Untuk mendidik atau apa? Kalau ini sudah dengan emosi, sudah dengan kekerasan. Gitu. Ya, kita nggak bicara pelindungan anak, mungkin kita bisa tutup mata bahwa di KSB memang itu masih dianggap wajar, tapi wajar juga sampai tingkat tertentu gitu. Ketika ini sudah menghajar berkali-kali gitu, saya rasa itu terlalu berlebihan. Sintin? Mungkin kebawa emosi juga yang membuat jadi masalah itu karena memukulnya dengan emosi ya. Kebetulan yang saya tahu juga Bapak Lurah kemarin ini memang orangnya keras, menurut saya tahu. Mungkin niat baik tapi terbawa emosi. Karena udah berulang kali dia mengingatkan, hasil dia membawa kebawa emosi dan hilap mungkin memukul anak. Kalau dari Mbak Yuni sendiri harusnya gimana sih? Ya, yang saya harap Pak Guru Akbar sendiri kan sebetulnya sudah mengakui bahwa yang dilakukan itu salah. Akhirnya dia minta maaf. Sebetulnya di proses itu semua proses masih berjalan baik-baik saja, cuma pembelaan yang berlebihan yang buat saya sepertinya jadi masalah karena tidak adil gitu, melihatnya kemudian tidak adil kan. Dan yang lebih berbahaya akhirnya kan kalau lihat komentar di medsos, apa yang kita perjuangkan untuk pelindungan anak, untuk stop kekerasan, untuk bullying itu jadi seperti kerja kita masih panjang sekali gitu, karena orang akhirnya membolehkan, memantaskan kelakuan itu gitu. Jadi kalau dari sisi Pak Akbarnya sih sebetulnya kalau dari saya proses ini cukuplah menghukum beliau gitu. Tapi proses pembelaan yang berlebihan hanya demi membebaskan satu orang, terus kita mengabaikan nurani gitu. Benar nggak pendidikan yang seperti itu gitu? Apa hasil yang mau kita harapkan setelah ini? Terus kalau besok-besok yang jadi khawatiran saya, kalau besok-besok ada lagi perlakuan serupa, anak-anak jadi mau melapor kemana? Anak-anak ini beredar yang di ini ya, si anak ini sebetulnya ada masalah mungkin ya. Terus harapannya kan sebetulnya sekolah juga bisa jadi rumah kedua. Kalau di rumah dia tidak aman, di sekolah dia tidak aman, terus dia mau kemana? Gitu. Kita mau anak-anak kita ini seperti apa anak-anak KSB ini? Kalau semua terus kita malah mewajarkan itu, malah komentarnya semakin keras itu. Makanya menurut saya itu ya harus dijawab, harus berimbang juga pemberitaan di media. Jadi media juga punya tanggung jawab. Tidak ada satupun media yang menaikkan berita dari sisi yang satu, gitu. Ya, dari sisi anak, sisi orang tua. Begitupun pembelaan yang muncul itu memunculkan informasi dari sisi yang satu. Ketika kita memunculkan informasi dari sisi si korban, itu juga serangannya luar biasa. Jadi harapannya adil lah. Harapannya kan kita melihat semua anak-anak ini ya anak kita, tanggung jawab kita, gitu. Ke depannya gimana? Besok-besok mungkin dia bergaul sama anak-anak kita juga, kalau anak-anak bermasalah yang terus jadi pelaku besok ya. Kalau pola mendisiplinkan menurut Cynthia gimana idealnya sebagai orang muda melihat nih tren kekinian? Kalau zaman kita dulu kesannya kayu itu adalah sahabat sehari-hari gitu ya. Walaupun kita tidak bisa menormalkan itu, tapi itu seperti sesuatu yang ya udah pantas, tapi kan sekarang tren berubah, isu-isu perlindungan anak udah mulai digaungkan, dia harus utamakan. Nah, jadi untuk mendisiplinkan ini harusnya seperti apa menurut Cynthia? Bagaimana cara mendisiplinkan anak yang nakal gitu? Mungkin punya masalah, nakal kan kayaknya tidak kayak. Oh ya, masalah. Mungkin salah satu cara utamanya itu mendekati. Biar lebih dekat sama anak itu, jadi anak itu kayak bukan suka sih, kayak senang sama kita gitu. Jadi apa yang kita perintahkan otomatis mereka akan ngikutin. Jadi lebih persuasif. Iya. Di pendekatan sih itu, biar apa yang kita perintahkan sama mereka gitu yang baik pasti diikuti. Nama Yuli? Ya, kalau kita PKBI juga pernah masuk untuk lingkar remaja ya, program lingkar remaja
beberapa kabupaten kan. Termasuk KSP. Termasuk KSP, kita banyak ketemu juga anak-anak yang bermasalah dalam tanda kutip. Yang kita lakukan kan di situ kita buka ruang mereka untuk bersuara, berekspresi. Kita juga kasih kesempatan mereka menyampaikan apa kamu punya beban, apa di sekitarmu ada masalah. Ketika punya beban dikeluarkan. Anak-anak yang bermasalah terus akhirnya kan malah jadi, dan kita kasih tugas mereka kan, ketika tadinya dia suka bikin masalah, ketika kita kasih tugas untuk menjaga temannya, dia malah jadi oke, jadi pola-pola disiplin positif. Iya, itu yang harus kita pakai. Disiplin katakan yang positif mungkin itu ya. Kalau melihat bagaimana reaksi PGRI, Mbak Lili gimana? Ya, sebetulnya ya mungkin sah-sah saja sih PGRI ingin membela anggotanya. Ya saja sekali lagi tidak melihat anak itu sebagai sesuatu yang di luar, tapi anak itu ya anak-anak bagian dari kita bersama. Kalau pesan dari Cynthia nih buat warga KSP, buat pemerintah di KSP, pesan saya jangan menilai dari satu pihak gitu ya, jangan membela satu pihak. Harus ada keadilan. Anak juga butuh gitu perlindungan dari orang tua, dari guru juga kan. Gitu. Jadi jangan gimana, mereka juga mungkin membela guru gitu kan, tapi mereka juga lupa kalau anak itu juga korban. Sama-sama korban sebetulnya ya, sama-sama korban, karena saya harap sih kita terbiasa melihat apa yang lebih besar di balik ini. Ada masalah sepertinya dengan sistem kita. Jadi Pak Akbar mungkin tidak sadar bahwa yang dilakukan itu salah. Bisa jadi Pak Akbar dulu juga menerima perlakuan seperti itu sehingga menganggap itu perlakuannya wajar. Jadi kalau saya melihat ini sama-sama korban. Jadi dua-duanya memang harus mendapatkan treatment yang tepat gitu untuk memutus mata rantai kekerasan. Terima kasih banyak Mbak Yuli, Cynthia. Mungkin lain kali kita bisa bahas dengan teman-teman dari MPA atau teman-teman aktivis perlindungan anak yang lain. Kita cukup sampai di sini. Salam.